Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubika billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada pagi ini, pada subuh ini kita semua dapat berkumpul lagi dalam majelis ilmu yang dilakukan secara virtual melalui Zoom untuk dapat mengikuti kajian subuh yang diadakan oleh Kalifatur. Dan insya Allah kajian subuh ini akan dilaksanakan setiap hari selama 1 bulan ke depan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Jamaah Khalifatur yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian ini. Insya Allah kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, menjadi ladang pahala, serta pintu keberkahan bagi Bapak dan Ibu sekalian dalam mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kajian akhlak dengan topik tabah menghadapi musibah yang akan diulas tuntas bersama Ustadz Dr. Haji Aang Ridwan MAG. Insya Allah setelah Ustadz memberikan materi, mungkin sekitar 30 menit ya Ustadz ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab ya, kita ambil 1 atau 2 pertanyaan mengingat keterbatasan waktu dan Ustadz juga ada kuliah ya Ustadz ya. Ya, Jadwal kuliah. Nanti Bapak dan Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Juga nanti ada form absensi yang akan saya share dan kami mohon Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi form absensi tersebut. Baik, mengingat waktu yang terbatas, saya kembalikan ke Ustadz Aang. Waktu dan tempat saya persilakan. Ustadz, Mangga. ya. Izin share screen dulu ya. Sebentar, Mangga Ustadz, silakan. sebentar ya, sebentar. Suara saya terdengar jelas, ada ya? Jelas Ustadz, Mangga. Oke, Screen juga sudah tampil, Alhamdulillah. oke. Jelas. Jelas Ustadz, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Al-ayah sadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang atas kasih dan sayangnya, alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernapas hingga kita bisa bertatap maya di ruang virtual untuk sama-sama kita melakukan kajian. Mudah-mudahan pagi hari ini kita berada dalam kondisi yang terbaik, terbaik di pikiran kita, terbaik di perasaan kita, terbaik di harapan kita, terbaik dalam kondisi jasmani kita, hingga dengan hal demikian kita bisa mendapatkan kebaikan dari apapun yang kita kaji pagi hari ini, lalu kebaikan itu tumbuh, berkembang, bercabang, dan berkesinambungan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita sebagai umat mengikut ajaran agamanya. Al-Mukarramun, Ibu Bapak yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan.
Insya Allah pada pagi hari ini kajian akhlak kita akan diawali dengan topik tentang tabah menghadapi musibah. Di antara akhlak menghadapi musibah itu, bagaimana kita memiliki ketabahan yang berbasis tentu pada kesabaran. Ibu Bapak yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Saya yakin setiap kita semua memiliki cita-cita untuk menjadi penghuni surga, juga hidup di dunia dalam realitas yang surgawi. Ternyata surga itu diperuntukkan hanya bagi pemenang, bukan untuk kaum pecundang. Siapakah pemenang itu? Pemenang itu dalam narasi para ulama ditarik simpulan adalah mereka yang berani mengambil sikap untuk hidup sekaligus berani menanggung segala resiko ujian dalam hidup ini. Itu pemenang. Sementara pecundang adalah mereka yang berani mengambil sikap untuk hidup di dunia ini, tetapi tidak memiliki keberanian untuk menanggung segala resiko ujiannya. Nah, bila kita ingin mendapatkan surga sekaligus realitas surgawi dalam kehidupan ini, maka selain kita memiliki keberanian untuk mengambil sikap hidup di dunia ini, kita pun harus pasang badan untuk berani menanggung segala resiko ujian, segala resiko musibah dalam hidup ini. Nah, lalu siapakah pemenang itu? Dengan sangat jelas pada Quran surah An-Naba ayat 31 Allah menegaskan, Inna lil muttaqina mafaza. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan memberikan kemenangan. Ibu Bapak, ekspresi kemenangan bagi orang yang bertakwa atau wujud kemenangan bagi orang yang bertakwa bisa kita lihat di Quran surah Al-Hijr ayat 45. Kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu kelak mereka akan tinggal di taman-taman surga. Udkhuluha bisalamin aminin. Mereka pun masuk ke dalam surga dengan penuh kedamaian, dengan penuh keamanan atau ketenangan. Dalam redaksi yang sama di Quran surah Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 16, Allah menegaskan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu kelak akan tinggal di taman-taman surga. Masya Allah, kata ayat ini, ahidina ma'atahum rabbuhum. Orang yang bertakwa kelak di taman-taman surga, mereka dilayani bukan lagi ibu dan bapak sekalian oleh para bidadara dan bidadari surga, bukan lagi mereka dilayani oleh para malaikat Allah, tapi akhidina ma'atahum rabbuhum, mereka langsung dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan pelayanan langsung bagi kaum pemenang, yakni orang-orang yang bertakwa. Berikutnya Ibu, sorga itu ternyata sangat identik dengan resiko ujian. Sorga itu sangat identik bagi mereka yang telah berhasil melampaui musibah. Sorga itu Allah peruntukkan bagi mereka yang telah bisa beradaptasi dengan segala cobaan. Mari kita tafakuri bersama. Ini di Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Ibu dan Bapak sekalian, Allah menegaskan, am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagai halnya datang terhadap orang-orang terdahulu sebelum kita. Ibu Bapak, orang terdahulu sebelum kita yang diyakinkan Allah akan masuk surga itu, satu, nabiyin, para nabi. Dua, siddiqin, orang-orang yang jujur. Tiga, suhada, para pahlawan yang mati syahid. Empat, sholihin, orang-orang soleh.
Jadi nabiyin, siddiqin, suhada, dan solihin itu diyakinkan Allah akan menjadi penghuni sorga setelah mereka itu massatkumul ba'sa'u wa dzarra'u wa zulzilu. Jadi orang terdahulu sebelum kita diyakinkan akan menjadi penghuni sorga setelah mereka siap, setelah mereka kuat, setelah mereka bertahan oleh Allah diberi 3 ujian. 1, ba'sa. Dalam bahasa saya, ba'sa itu ujian yang ringan. Kita diberi musibah yang ringan. Ya. Yang kedua, dharra, ujian atau cobaan yang berat. Yang ketiga, zilzal, ujian yang maha berat. Jadi orang sebelum kita diyakinkan oleh Allah menjadi penghuni sorga. Tadi nabiyin, siddiqin, suhada, dan solihin. Kenapa mereka diyakinkan menjadi penghuni sorga? Sebab mereka telah berhasil melampaui 3 tingkat ujian musibah yang Allah berikan kepada kita, yakni ba'sa, dharra, dan zilzal. Maka kalau kita ingin menjadi penghuni sorga, sekaligus hidup di dunia ini indah seindah realitas sorgawi, tentu maka kita harus siap menghadapi 3 ujian tadi. Lalu Ibu dan Bapak, dalam ayat yang cukup populer, di antara bentuk ujian yang akan Allah berikan bagi kita orang yang beriman, kata Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dan sungguh aku akan berikan sedikit cobaan kepadamu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, akan aku berikan ujian dengan sedikit rasa takut. Jadi di antawis bentuk ujian yang Allah berikan, Allah akan ngasih sedikit rasa takut dalam kehidupan ini. Karena mayoritas hidup kita dalam keadaan tenang dan aman. Sekali-kali Allah akan ngasih rasa takut pada kita. Lagi misalnya jomblo, khawatir tidak dapat istri atau pasangan hidup. Sudah diberi pasangan hidup, ada khawatir tidak memiliki keturunan. Sudah hamil, khawatir nanti pada saat lahir keturunannya tidak sempurna. Sudah lahir anaknya sempurna, khawatir nanti anaknya tidak soleh misalnya. Dan seterusnya. Selalu saja Allah akan ngasih rasa takut kepada kita. Yang kedua, walju, sedikit kelaparan. Ya, pada umumnya hidup kita penuh dengan kenyang, tetapi dalam kutub tertentu Allah akan menguji kita dengan sedikit kelaparan. Wanaksim minal amwal. Yang ketiga, Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta benda. Tidak selamanya Ibu dan Bapak establish kita itu kaya, suatu saat akan dikurangi harta kita. Wal anfus. Dan kita pun akan diuji dengan sesuatu yang menggoncangkan jiwa, atau diuji dipanggilnya jiwa-jiwa orang yang kita cintai. Kemudian was samarat, dan kita pun akan diuji dengan kekurangan buah-buahan. Khusus untuk kata was samarat, nanti mohon bimbingan Ustaduna, Ustadz Dedi Haryadi yang saya cintai sepenuh hati dan Allah muliakan. Was samarat itu bisa kita tafsirkan dengan menggunakan pendekatan balaghah, ya. Metafornya Ibu, misalnya Bapak Al-Mukarramun yang saya cintai semua, nanam pohon mangga. Dari kecil pohon itu ditanam, tidak ada hujan, disiram, ada hama, disemprot pakai pestisida misalnya, tumbuh, besar, lalu berbunga. Setelah berbunga, berbuah begitu ranum. Tetapi ketika Ibu mau memanen buah itu, ujug-ujug buahnya itu ada orang lain yang mencuri. Nah, kita akan diuji dalam ujian metafor seperti itu. Perusahaan sejak kecil kita yang ngebangun, ngerintis, sudah besar tiba-tiba misalnya ada yang ngambil oleh orang lain. Nah, kita akan diuji oleh Allah dalam bentuk ujian seperti itu. Ibu dan Bapak, dalam sudut pandang ayat ini ada 5 bentuk ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Tapi di ujung ayat itu, wabassiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, orang-orang yang tabah ketika diuji dengan kelima aspek tadi. Lalu, Ibu Bapak Al-Mukarram,
yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan, bentuk ujian lain jika kita menelisik Quran surah Al-Anbiya ayat 35. Allah menegaskan kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, kata ayat ini. Jadi Ibu, Bapak, kematian itu ternyata ada rasanya. Ya, ada rasanya kematian itu. Kalau kata ayat ini, kullu nafsin da'iqatul maut. Lalu bagaimana rasa dari kematian itu? Bisa dilihat di Quran surah An-Najiat ayat 1 sampai 2 ya di bawah. Kata Allah begini, wan naji'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Jadi nyawa kita itu ada yang dicabut begitu sangat keras. Saking kerasnya kita ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat, gitu dalam kearifan Sunda kita temui kalimat itu, ya. Sampai mungkin ini bisa berimplikasi tentang rasa sakaratul maut yang sangat menyakitkan. Ya. Jadi wanajaatil gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Rasa dicabut nyawa, kata ayat ini ada yang begitu keras, saking kerasnya kita merasakan sakit, ya, maka ada sakaratul maut yang sakit. Lalu di ayat yang keduanya wan nasyitati nashta, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ternyata kata ayat yang kedua ini ada orang yang dicabut nyawa oleh malaikat itu dengan lemah lembut sehingga ajal atau kematian dia rasakan begitu enak, begitu tenang gitu. Maka syakaratul mautnya menjadi momentum yang begitu indah ya. Dan ini terutama akan diberikan pada siapa? Orang-orang yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah itu sesaat ketika nyawanya akan dicabut itu turun malaikat-malaikat seraya berkata alla takhafu wa la tahzanu. Engkau jangan takut, engkau jangan sedih dengan kematian ini. Kenapa? Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Allah telah menjanjikan surga kepadamu, ya. Nah, jadi Ibu dan Bapak sekalian, kembali lagi pada kalimat awal pada ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Mudah-mudahan kita yang hadir di ruang virtual pagi hari ini dicabut nyawa kita dalam keadaan lemah lembut sehingga kematian menjadi pengalaman terindah dalam kehidupan kita. Lalu di ayat berikutnya, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnatun. Dan aku akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Fitnatun, keduanya itu sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan kembali kepadaku. Jadi kata ayat ini, Ibu Bapak Al-Mukarramun, para sepuh, ini sepuh semuanya, bahwa kejelekan dan kebaikan yang sedang kita hadapi hari ini itu adalah ujian. Gitu. Ibu Bapak hari ini dalam kondisi baik, misalnya secara ekonomi sangat baik, dalam strata sosial juga baik, secara kesehatan fisik baik, psikis misalnya baik. Hati-hati, semua kebaikan itu juga bagian dari ujian. Kemudian bisyari, kejelekan, misal hari ini secara ekonomi kita tidak terlalu baik misalnya. Kemudian secara sosiologis misalnya strata kita menjadi tidak baik misalnya, kita berada pada strata terendah. Kemudian secara fisik misalnya kita ririwit misalnya, kemudian secara ruhani seringkali banyak ketakutan dan lain sebagainya, itu juga adalah ujian. Nah, Ibu dan Bapak, ternyata ada orang yang diuji dengan kebaikan itu ada yang tambah baik, tapi ada juga yang menjadi buruk. Ya, ada orang oleh Allah diberi fasilitas kebaikan, tetapi dia misalnya karena pandai bersyukur, kemudian dia memahami tentang bagaimana mengelola kebaikan itu, maka hidupnya menjadi tambah baik.
Tetapi tidak jarang mereka yang diberi fasilitas kebaikan oleh Allah menjadi orang yang jadi buruk. Itu. Namun tidak sedikit Ibu dan Bapak sekalian juga orang yang diuji dengan keburukan, malah dia tambah buruk. Tetapi tidak sedikit orang yang diuji dengan keburukan malah menjadi baik. Mohon maaf, misalnya saya seringkali Ibu dan Bapak sekalian untuk periode tertentu menjadi sebut saja validator lah ya untuk kawan-kawan penerima beasiswa. Entah beasiswa bidik misi dan ragam beasiswa yang lain. Lazimnya beasiswa diberikan kepada kawan-kawan mahasiswa yang nasibnya tidak beruntung secara ekonomis. Lalu kita survei, Ibu Bapak, luar biasa, saya sering kali terkejut, bahkan di titik tertentu saya sering kali ngenes dan nangis. Ada anak mahasiswa yang diuji oleh Allah di kehidupan keluarganya dengan begitu buruk secara ekonomis. Rumahnya tidak layak tinggal, jangan tanya MCK-nya, dan lain sebagainya. Tetapi anak itu menjadi penghafal Al-Quran, Ibu Bapak sekalian. Secara fasilitas, ini nampaknya asa tidak mungkin lah ya. Tetapi pada faktanya, anak dari keluarga miskin itu banyak yang hafal Quran. Tetapi di sisi lain, dari keluarga yang cukup mampu, banyak mereka yang malah tidak bisa baca Al-Quran sama sekali. Dari potret, sedikit potret ini, Ibu dan Bapak sekalian, bahwa ada orang yang diberi kebaikan oleh Allah itu tambah baik, namun tidak sedikit yang jadi buruk. Ya. Tetapi juga ada orang yang diuji oleh Allah dengan keburukan, dia berdamai dengan keburukan itu hingga tambah baik, namun tidak sedikit pula ketika diberi keburukan malah tambah amruk. Itu Ibu dan Bapak sekalian bentuk ujian berikutnya, kata Quran surah Al-Anbiya ayat 35. Lalu ini sesuai topik yang kita kaji pada pagi hari ini, bagaimana prinsip kita menghadapi ujian. Ya, supaya kita tabah menghadapi ujian itu prinsipnya harus seperti apa dalam sudut pandang akhlak itu. Nah, pertama, Ibu dan Bapak yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, prinsip pertama dalam menghadapi ujian itu, pertama, yakini bahwa ujian itu bagian dari tabungan pahala. Sesungguhnya Ibu ketika diberi ujian, ketika diberi musibah, ketika diberi cobaan, itu adalah investasi pahala. Ini bisa dilihat dalam hadis dari Ibnu Bajah, Rasulullah SAW bersabda, Inna idhamal jajai, Inna idhamal jajai ma'a idhamal barai. Sungguh, kata Allah, besarnya pahala itu berbanding lurus dengan beratnya ujian. Jadi ketika kita diuji dengan ujian yang berat, maka saat itu bobot pahala kita akan banyak. Gitu. Jadi Ibu dan Bapak, jangan frustasi ketika diberi ujian, jangan putus asa ketika diberi musibah oleh Allah, sebab ternyata kata hadis ini, inna idhamal jajai ma'a idhamal balai. Sungguh besarnya pahala itu berbanding lurus dengan beratnya ujian. Semakin berat ujian yang kita rasakan, sesungguhnya semakin berat pahala yang kita dapatkan. Lalu wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguh ketika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan ujian. Jadi ujian, musibah, cobaan, tantangan, hambatan, rintangan itu sesungguhnya bagian dari cinta Allah kepada kita. Mana buah kecintaan ketika Allah nanti akan memberikan, atau ketika Allah memberikan ujian pada kita, nanti pada hadis berikutnya akan kita temui. Lalu kata Rasulullah begini, paman rodiya falahur ridho. Maka ketika kita ridho, diuji, dicoba, diberi balahi oleh Allah, maka Allah akan ridho pada kita.
Sementara waman sakhita falahus sakhatu. Siapa yang marah ketika diberi ujian, siapa yang ngamuk ketika diberi balahi, siapa yang konfrontatif ketika Allah memberikan cobaan, maka falahus sakhatu, Allah pun akan murka, Allah pun akan marah. Ya. Jadi akhlak yang pertama, pada saat kita ditimpa ujian, yakini dalam narasi para ulama berbasis pada literasi hadis Nabi bahwa ujian itu bagian dari tabungan pahala. Investasi pahala kita akan kita miliki ketika kita ridho diuji oleh Allah. Yang kedua, Ibu dan Bapak, Al-Mukarramun, para sepuh, bini sepuh semua, akhlak kita menghadapi ujian harus berdiri tegak di atas prinsip bahwa ujian, musibah, balahi yang Allah berikan kepada kita itu akan sesuai dengan kemampuan kita. Harus yakin pada kutub itu. Mana dalilnya? Di Al-Baqarah 286 yang seringkali menjadi wirid kita. Ini senantiasa ada dalam maksurat yang sering kita baca. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi beban ujian yang Allah berikan pada kita, beban ujian atau beban musibah yang Allah timpakan pada kita, itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Kita akan sanggup untuk menghadapinya. Karena itu ketika diuji, jangan emosional, ketika diuji, jangan baper, ketika diuji, jangan lebay, ketika diuji, jangan cengeng. Kenapa? Karena Allah kita akan memiliki kemampuan dalam menghadapi ujian itu. Tapi yang agak serem ini pada ayat lanjutannya, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita usahakan. Dan sebaliknya kita akan mendapatkan siksa dari kejahatan yang kita kerjakan. Nah, Allah ngasih warning di ayat ini. Bila ketika kita diuji sabar, ridho, tabah, ikhlas, maka musibah itu ujungnya akan berbuah kebaikan bagi kita. Nah, wa alaiha maktasabat. Namun sebaliknya ketika kita ngamuk diberi ujian, stres misalnya diberi musibah, lalu konfrontatif misalnya, apalagi frustasi, kemudian lebay gitunya, Gusti meniripuh ting ngamak dan lain sebagainya. Khawatir itu menjadi sebuah ekspresi tidak baik dan kita akan mendapatkan balasan dari ketidakbaikan kita. Maka Ibu dan Bapak dalam spirit ayat 2 di Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk menguji siapa yang paling beramal baik di antara kita. Jadi jadilah orang yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan banyak mikir pada saat berbuat baik. Kenapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Pada saat kita berbuat baik, maka kebaikan itu buat diri kita. Namun mari kita berpikir ribuan kali ketika kita mau berbuat jahat atau punya niat jahat sekalipun. Kenapa? Wa in asyatum falaha. Jika kita berbuat tidak baik, berbuat jahat, efeknya akan datang pada diri kita. Ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Pahala atau balasan dari setiap kebaikan adalah kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Maka hati-hati ya. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kita akan mendapatkan pahala dari setiap kebaikan yang kita usahakan. Namun sebaliknya kita pun akan mendapat siksa dari kejahatan yang kita kerjakan. So kembali yang kedua, akhlak pada saat diberi musibah adalah yakini ujian yang kita hadapi, musibah yang Allah berikan pada kita telah sesuai dengan kemampuan kita untuk menghadapinya. Berikutnya kita percepat, Ibu Bapak yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, pahami kata Allah dalam Al-Quran,
yakini setiap ujian, setiap cobaan, setiap musibah itu pasti ada solusinya. Maka jangan miopik pola pikir kita itu, jangan pendek ya. Jadi kita kadang-kala menjadi masyarakat yang sumbu pendek hari ini, cepat marah, tensional gitu, gede amat, kemudian miopik, jadi pandangannya terbatas sedikit gitu, tidak memandang jauh. Bahwa ketika kita diberi kesulitan, diberi ujian oleh Allah, kita malah kadang suka terjebak pada frustasi. Yakini begini, jika musibah yang kita derita, kita alami hari ini telah terasa begitu sulit bagi kehidupan kita, ya. Nah, yakini di Al-Insyirah ayat 5, Pak, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Jadi Ibu dan Bapak, ketika yakin bahwa setiap kesulitan nanti akan ada kemudahan, itu dalam keyakinan ini dari diri kita tuh akan ada inner energy, ya, akan lahir inner power, akan lahir inner teacher, bahkan akan lahir inner wisdom. Jadi diri kita tuh menjadi arif ketika kita tabah menghadapi ujian itu. Bahwa bila ujian hari ini terasa banget menyesakkan dada, terasa banget menyulitkan kita, kita harus yakin di balik kesulitan ini akan ada kemudahan. Sampai Allah mengatakan kedua kali pakai inna ini, inna ma'al usri yusra. Sungguh sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Yakini gitu ya. Bila hari ini misalnya pandemi COVID-19 sudah ngegebuk kita semua pada seluruh sektor kehidupan, terasa menyesakkan dada. Banyak saudara kita yang justru telah berpulang misalkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak aspek kita terasa rumit, kita harus yakin di balik seluruh kerumitan ini akan ada kemudahan bagi kita. Lalu berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, sesungguhnya dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, harus kita yakini Allah menghendaki kemudahan. Jadi dengan ujian musibah yang Allah berikan kepada kita, kata Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Dengan ujian itu Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kenapa? Sebab memang agar kita menjadi orang yang sebut saja mudah mendapatkan sesuatu kan tentu harus diuji dulu ya. Maka al musibah rab'ud darajah, kata Nabi dalam hadis lain, musibah itu bisa mengangkat derajat kita. Tentu untuk naik tingkat, naik level, naik derajat secara alamiah kita harus diuji. Persis seperti anak SD ketika naik ke SMP harus diuji dulu. Dari SMP ke SMU harus diuji dulu. Dari SMU ke level tertinggi harus diuji dulu. Maka setiap ujian dan setiap musibah yang Allah berikan pada kita, sesungguhnya pada endingnya karena Allah menghendaki kita menjadi orang yang mudah dalam kehidupan ini. Berikutnya, ibu-ibu, sebelum satu slide terakhir, bahwa prinsip kita dalam menghadapi ujian ini harus ridho, sebagaimana pada ayat tadi ya. Nah ini di At-Taubah ayat 59, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. Jika mereka sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka, waqalu, dan mereka berkata, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami ya, sayutinallahu min fadlihi, maka kami berikan sebagian karunia-Nya gitu, wa rasuluhu, dan Rasulnya, inna ilallahi raghibun, sungguh setiap kita itu akan berharap kepada Allah. Jadi begini Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita ridho atas segala ujian, musibah yang Allah berikan pada kita, maka Allah sayutina min fadlihi akan memberikan fadlnya, keutamaannya bagi kehidupan kita. Yang terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, jadikanlah ujian itu sebagai medan jihad dan guru kesabaran kita. Ini di Quran surah Ali Imran 142, Allah menegaskan,
Am hasibtum ang tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Padahal belum nyata bagi Allah. Kalian tuh orang-orang yang berjihad di antara kalian dan kalian tuh belum nyata sebagai orang-orang sabar. Jadi kata ayat ini, bila kita ingin menjadi penghuni surganya Allah, maka kita itu harus jihad, ya. Jihad terutama dalam menghadapi ujian juga bagian dari jihad. Dan kita pun harus sabar. Ibu dan Bapak sekalian, ya, bila ibu dan bapak dihadapkan pada musibah, pada cobaan, pada balahi, pada bencana, maka kita harus berjihad menghadapi ujian itu. Ya, itu medan jihad bagi kita. Jika para mujahid tempo lalu jihadnya berperang al-qital fisabilillah melawan kaum kafir misalnya, maka jihad kita adalah ketika kita diberi musibah ini, jadikan sebagai medan jihad dan jadikan musibah itu sebagai guru kesabaran. Ibu dan Bapak, setiap kita diperintah oleh Allah untuk sabar dan ternyata sabar itu butuh guru. Maha guru atau guru besar atau profesor bagi setiap kesabaran kita itu adalah musibah. Jadi musibah itu Allah berikan kepada kita supaya kita bisa berguru pada musibah itu. Dengan berguru pada musibah tentang kesabaran terutama, maka sesungguhnya sebagaimana di ayat ini terakhir, alladzina idza asabatkum musibah, orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia sabar, ya, berguru pada musibah itu ia jadikan sebagai medan jihad dalam kehidupannya sehingga ada inner energy, ada inner power, ada inner teacher, ada inner wisdom dari diri kita hingga kita berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita kembalikan kepada Allah. Maka perhatikan di ujung ayat ini, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Mohon maaf, mereka yang sabar ketika ditimpa musibah dengan ragam prinsip tadi, maka Allah akan memberikan salawat. Allah akan berikan kesejahteraan, Allah akan memberikan keberkahan, Allah akan memberikan kebaikan. Tidak hanya itu, rahmatun, Allah akan memberikan rahmat kasih sayangnya. Ibu dan Bapak, rahmat itu sesuatu yang sangat mahal dan itu akan Allah berikan pada mereka yang tabah ketika menghadapi musibah, mereka kembalikan kepada Allah. Tidak hanya itu, terakhir, wa ulaika humul muhtadun, dan dengan musibah itu mereka akan jadi orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah. Jadi ketika musibah kita kembalikan pada Allah, maka musibah itu akan berbuah menjadi berkah, musibah akan berbuah menjadi rahmat, bahkan musibah akan berbuah menjadi hidayah. Mudah-mudahan Ibu Bapak Al-Mukarramun yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan, kita semua menjadi orang yang tabah ketika berhadapan dengan musibah. Adea, sementara itu sebagai penghantar yang bisa saya sampaikan. Itu saja, nanti kalau ada tambahan, terutama dari Al-Mukarram, guru kita semua Ustaz Dedi, kita bisa simak bersama-sama. Sekian dan demikian. Wallahu a'lam taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz. Barangkali ini ada 3 pertanyaan Ustadz ya, mungkin bisa dijawab secara singkat. Ini pertama ada pertanyaan dari Pak Umkei, dan kelihatannya surga itu bukan hanya nanti di akhirat saja, begitu pula di neraka, apakah begitu? Langsung dijawab atau dijawab dulu ya Ustadz ya, barangkali ya nanti pertanyaan selanjutnya ya. Ya, Ibu dan Bapak, surga itu, ya, surga yang hakiki tentu nanti di akhirat, neraka yang hakiki di akhirat. Tapi realitas surgawi dan realitas neraka itu sesungguhnya juga ada dalam kehidupan kita hari ini. Ibu dan Bapak yang hari ini al-amnu, tenang, tentram, damai, adem, ayem, karena wujud ketaatan dan ketakwaan Ibu Bapak kepada Allah, Ibu Bapak sekarang sedang hidup pada realitas surgawi. Tetapi ketika hari ini sebaliknya, ya, resah, gelisah,
gundah, gulana, stres, depresi sebagai ekspresi dari ketidaktaatan kita kepada Allah. Jangan salah, Ibu dan Bapak, mereka yang ba'idum minallah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kalau toh mereka kelihatannya bebas, senang, tidak apapun, tapi itu kebahagiaan yang semu. Ada yang disebut dengan pseudo, ya, kebahagiaan yang semu. Nah, sementara Ibu dan Bapak sekalian, mereka yang berada dalam kondisi resah, gelisah, gundah gulana karena ba'idum minallah, jauh dari Allah, tidak on the track dalam perintah Allah, maksiat kepada Allah, maka sesungguhnya itu kita sedang berada pada realitas seperti di neraka. Jadi kalau di dunia ini ada realitas surgawi dan juga ada realitas neraka. Dan itu sesungguhnya laha makasabat wa alaiha maktasabat. Sementara surga yang hakiki dan neraka yang hakiki tentu nanti ada di akhirat sana. Itu sementara wis ada. Baik Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, surga itu adalah segala ujian yang datang dengan sabar menghadapi, kadang-kadang diberi ujian yang berat, suka mengeluh saja. Kapan selesai seperti ini? Ujian datang berat maupun ringan kadang-kadang melupakan Allah. Padahal menurut manusia melupakan Allah dosa mencabut nyawa dengan rasa sakit dengan keras karena perbuatan kita. Bagaimana solusi kalau menemui yang seperti ini, Ustadz? Oke. Ibu Bapak sekalian, kita kadang mengeluh ketika ditimpa musibah karena bisa jadi, Ibu Bapak, kita tidak tahu apa esensi musibah itu. Maka perlu al-ilmu, ya. Di antawis ilmunya itu adalah kajian akhlak ketika menghadapi musibah itu. Jadi ketika kita diberi negatif life event, kadang sikap kita tidak seperti dikasih positif life event. Ya, padahal tadi saya sampaikan bahwa ketika positif life event, negatif life event, dua-duanya adalah ujian. Tapi kenapa ketika dikasih positif life event kita happy, tapi ketika diberi negatif life event, misalnya kita malah stres, ya, malah mengeluh. Nah, padahal dua-duanya adalah ujian. Maka satu, bahwa untuk kita bisa menyikapi secara arif dan bijaksana tentang musibah, dibutuhkan ilmu. Pemahaman apa sih sesungguhnya musibah itu? Dalam telisik beberapa ayat tadi, ternyata kan musibah itu misalnya raf'ud darajah, momentum untuk mengangkat derajat kita. Kemudian disebut juga bahwa musibah itu adalah bagian dari bagaimana setiap kita itu supaya memiliki tabungan pahala misalnya. Nah, jadi sikap mengeluh ketika kita berhadapan dengan musibah itu sangat manusiawi yang pertama, tetapi mengeluh yang terus-menerus dipelihara itu bisa menjadi jebakan setan. Ibu-ibu, di antawis jebakan setan supaya kita menjadi orang yang tersesat. Setan itu kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi taswis, membisikkan bisikan-bisikan menyesatkan dalam dada kita. Di antawis bisikan menyesatkan setan dalam diri kita itu mengeluh, kumecrek, ngahiyung gitu ya, ketika kita diberi musibah. Kenapa kita mengeluh pada saat diberi musibah? Lazimnya karena kita tidak paham apa esensi musibah itu, apa esensi cobaan itu. Ketika kita paham bahwa siapa saja yang hidup akan diuji, ketika kita paham siapa saja yang akan naik derajat diuji, ketika kita paham siapa saja yang akan dimuliakan oleh Allah diuji, maka sesungguhnya ujian itu akan mereka hadapi dengan penuh tabah, kesabaran, tentu dengan maksimal ikhtiar untuk mengurai musibah itu. Nah ini Adea, jadi diberikan harus memiliki ilmu untuk menghadapi itu. Itu sementara A. Baik Ustadz. Pertanyaan terakhir Ustadz ya, dari Pak Bambang Pardiarto. Bagaimana hubungan musibah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Oke. Bagaimana korelasi antara musibah dengan takdir Allah? Begini kata Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu
itu dengan kadar, dengan takdirnya, dengan ukurannya. Setiap musibah itu juga bagian dari skenario Allah. Meskipun tentu berlaku hukum timbal balik ya, berlaku hukum timbal balik, laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Jadi kita diberi musibah itu by design, sudah bagian dari takdir Allah. Nah, dengan takdir musibah itu Allah akan menguji apakah ketika diberi musibah itu kita akan merespon dengan ketabahan dan kesabaran atau justru sebaliknya ya. Jadi sebetulnya hakikat musibah itu by design. Hakikat musibah itu bagian dari qadar Allah untuk kehidupan kita. Nah, atas qadar atau takdir itu apakah kita akan meresponnya secara pasif atau kita meresponnya secara aktif? Apakah kita merespon musibah itu misalnya sebut saja dengan keluh kesah atau merespon musibah itu dengan kesabaran dengan melakukan maksimalisasi ikhtiar. Ya, jadi Ibu dan Bapak yang saya cintai, dalam pemahaman sementawi saya bahwa musibah juga bagian dari takdir Allah. Mereka yang menyadari musibah bagian dari takdir Allah, maka mereka akan menyerahkan kepada Allah. Gitu. Maka di ayat tadi bahwa alladzina ida asabathum musibah, orang yang ketika diberi musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, musibah ini datangnya dari Allah dan saya kembalikan kepada Allah. Kan endingnya kata Allah gimana? Ulaika apa? Aldina itu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, jadi musibah Allah berikan kepada seseorang by design, tetapi respon orang terhadap musibah itu nanti bisa macam-macam. Ada orang yang ketika diberi musibah, ia kembalikan kepada Allah karena itu bagian dari takdir Allah. Lalu tidak pasif, ia ikhtiar untuk melakukan keluar dari musibah itu, dari takdir jelek menuju takdir baik itu, maka endingnya ada 3 tadi, sholawat, rahmat, dan hidayah. Tetapi ada orang yang diberi takdir oleh Allah dengan musibah itu malah merespon dengan sebaliknya, menjadi keluh kesah, emosional, ujung-ujungnya stres, ujung-ujungnya depresi. Nah, ini amat sangat berbahaya. Janganlah musibah itu direspon dengan sikap-sikap seperti itu. Oke, sementawis Pak Bambang bahwa musibah by design ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Bila kita mustakdir musibah itu kita terima dengan tabah lalu ikhtiar maksimal untuk menyembuhkannya, maka di balik takdir Allah itu kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan ya. Namun sebaliknya bila kita diberi takdir musibah itu malah pasif dan terjebak pada putus asa dan frustasi, maka kita sedang masuk pada jeratan-jeratan setan. Apalagi kalau frustasi, wala tai asu mirrauhillah, janganlah kalian frustasi dari rahmat Allah. Ketika diberi sakit, diberi ujian, Allah ingin ngasih rahmat. Jangan frustasi dari rahmat Allah. Sebab kalau frustasi kita sedang masuk pada perangkap setan dan setan itu tidak akan pernah menghendaki kita tenang, tidak akan pernah menghendaki kita damai, dan tidak akan pernah menghendaki kita semua tabah dan sabar menghadapi ujian itu. Itu sementawis Adia dan Pak Bambang. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Aang atas jawabannya dan kajian yang diberikan oleh Ustadz Aang. Semoga yang telah dijelaskan oleh Ustadz Aang tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dari kita, juga menjadi dasar bagi kita dalam menghadapi setiap musibah dengan tawakal dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kajian ini akan berlanjut di minggu depan ya Tad ya. Dengan Tapi tema nampaknya yang lainnya. kalau minggu depan saya jadi kembali ke jadwal Pak Mo Sabtu ya. Siap Jadi Ustadz. izin, mohon maaf Ibu Bapak, sejatinya saya Sabtu, tetapi Sabtu saya harus berada di Jogja, harus studi banding ke UMY, kampusnya istri Ustadz Wijayanto, tugas dinas dari kantor. Khawatir di Jogja ada gangguan sinyal, maka di switch ya ke hari Ustadz yang Kamis. lainnya ya Mudah-mudahan Ustadz ya. minggu depan di hari Sabtu tidak ada gangguan lagi ya. Baik Ustadz, dan insya Allah besok itu adalah kajian subuh terkait tafsir Quran temanya dengan Ustadz Dedi Haryadi ya Ustadz. Ustadz Dedi kebetulan juga ada di sini. Barangkali ada yang mau ditambahkan Ustadz sedikit Ustadz Dedi? Bangga, Wah, Ustadz. Prolog buat besok Ustadz. Mungkin. Baik, sudah luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Aang hari ini. Jazakallah Gurunda. Jazakallah Gurunda, Masya Allah. Ustadz, teteh sehat.
Alhamdulillah Ustaz Mo sudah lebih baik saat jejak mohon doanya. Ya. Besok dengan Ustadz Dedi ya Ustadz, insya Allah. Insya Allah Kajian Ustaz ya. tafsiran baik. Kalau gitu. Ada yang mau ditambahkan Ustadz? Hapunten Ustaz Dedi, hapunten ya. Ini kalau Ustaz Daang bukan ditambahin Ustaz dia, saya juga masak banyak dapat ilmu luar biasa dari beliau. Jazakallah Gurunda hari ini ilmunya. Ya. Baik, terima kasih. Baik, sebelum ditutup sedikit mungkin ada program-program yang akan dijelaskan oleh Pak Mu ya barangkali. Soalnya nanti saya akan share sedikit terkait program dari kita sebentar. Ya, ini ada program. Silakan Pak Mu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihah. Para guru, para sepuh, ibu bapak yang sama-sama berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah program haji di Halifahtur yang insya Allah siapapun yang akan mendaftar, baik saudara, anak, atau yang akan mendaftar haji di Halifahtur, dapatkan ketika ibu bapak mendaftar, lalu kami proses pendaftaran dan tercetak BPIH-nya, ibu bapak akan mendapatkan gift dari Khalifah logam mulia Antam, insya Allah. Ya. Besarannya 1,5 gram dan itu menjadi tanda cenderamata dari Khalifatur sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada ibu bapak sekalian. Pendaftaran haji untuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 2019 bahwa untuk pendaftaran haji minimal usia 12 tahun dan usia keberangkatan di atas 18 tahun. Kita tahu di haji reguler waiting list-nya sungguh sangat panjang. Bandung saja itu 17 sampai 20 tahun. Terbayang jika pendaftar usia di atas 50 tahun, maka usia kurang lebih 67 atau 70 tahun baru bisa berangkat. Pak Dirjen PHU, Pak Profesor Hilman Latif menyampaikan bahwa yang paling panjang adalah haji reguler di Makassar. Makassar panjang antrian waiting list-nya kurang lebih 42 tahun, Ustaz Daang. Jadi kalau ada pendaftar di usia 40 tahun, itu akan berangkat pada usia 82 tahun. Sudah tidak istitoah kayaknya ya. Nah, solusi yang terbaik adalah tentunya di haji khusus. Kemarin hari Senin saya coba menghitung dari nomor porsi terakhir terdaftar di bank, di BPS. Saya hitung manual, ternyata haji khusus adalah sebuah solusi. Waiting list-nya cukup pendek, 6-7 tahun jika mendaftar di haji khusus. Maka kami mengundang melalui Zoom ini kepada ibu dan bapak, yuk kita daftarkan anak-anak kita di usia 12 tahun sebagai investasi akhirat untuk mendaftar haji khusus tentunya. Kami para petugas Halifahtur insya Allah siap membantu solusinya. Karena sekarang masih pandemi, jangan repot-repot datang ke Khalifah. Cukup dengan WhatsApp saja. Dokumennya nanti akan kami share. Sudah ada di medsos juga. Dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam pendaftaran haji. Cukup di WA, di email saja. Pendaftaran biayanya cukup ditransfer saja. Nanti ibu bapak juga akan kami kirim via WhatsApp, via email BPIH pendaftaran yang sudah terdaftar di Kementerian Agama. Yang kedua, Kang Dea, selain haji kuota ini juga sesuai Undang-Undang Nomor 8 2019, dulu kita mengenal dengan haji non kuota. Di sininya ilegal, tapi di Arab Saudinya legal karena memang visanya visa haji. Akan tetapi di Undang-Undang Nomor 8 2019 bahwa haji furoda atau haji yang menggunakan visa haji, jangan salah ya Bu, Bapak, visa haji yang dipakai para haji itu visanya visa haji. Tapi banyak juga visa umal, visa pekerja yang digunakan oleh jamaah haji. Yang tentunya ini berisiko sangat tinggi. Kadang-kadang kucing-kucingan. Kalau ketemu nanti dideportasi biasanya. Nah, yang kedua untuk menghemat waktu pendaftaran haji agar lebih cepat ada namanya pendaftaran haji furoda. Haji furoda ini menggunakan visa haji. Jika mendaftar di tahun keberangkatan, maka di tahun itu pula insya Allah ibu bapak akan berangkat menggunakan visa haji. Di Khalifah sudah beberapa kali menyelenggarakan. Nah ini nih tagline-nya,
ingin berangkat haji, kenapa harus tunggu nanti? Maksudnya begitu ya. Jadi di Khalifah sudah beberapa kali memberangkatkan sejak 2010 sampai dengan 2019. Insya Allah program yang sama, keberangkatan pesawat yang sama, hanya format tata cara pendaftarannya saja yang berbeda. Haji Furoda depositnya memang cukup tinggi, 10.500. Hanya satu syarat saja kalau Haji Furoda, Kang Dea. Syaratnya adalah jangan dulu menyelenggarakan walimatus safar, syukuran haji. Karena memang menunggu visa approval dulu. Kalau visa sudah approval, boleh jamaah menyelenggarakan walimatus safar. Syukuran bersama keluarga besarnya, syukuran dengan rekan sahabatnya setelah visa approval. Kami menunggu dan insya Allah selama pandemi ini, Ustadz Aang, Ustadz Didi, bahwa jamaah yang sudah mendaftar di selama pandemi itu kurang lebih 60 jamaah sampai sini. Dan alhamdulillah sejauh ini kemarin kami share sudah juga banyak yang mendaftar untuk haji khusus. Demikian Kang Dea, informasinya perihal haji khusus dan haji furoda. Mudah-mudahan Ibu Bapak bagi yang sudah berangkat haji sesuai undang-undang memang harus menunggu 10 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk sanak saudara. Demikian Kang Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Mu atas penjelasan program, khususnya program haji di Khalifah. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut, lebih detail, sudah saya share di kolom chat untuk nomor-nomor petugas dari Khalifah. Ada nomor saya, nomor Pak Mu, ada nomor Teh Ana, bisa dihubungi. Barangkali ada yang ingin bertanya terkait haji atau persiapan umroh mungkin ya Pak Mu ya, yang mau booking umroh, karena kita tahu juga umroh insya Allah mudah-mudahan segera dapat terlaksana. Nanti akan diupdate informasinya. Kemarin kami kumpul dengan jajaran Kanwil Kementerian Agama di Jawa Barat. Berikut juga ada Pak Direktur Penyelenggara Haji Umroh dari Kementerian Pusat. Nanti kami akan update seperti apa penyelenggaraannya. Karena memang di media sosial cukup ramai ya, bahwa Desember akan segera dimulai dan memang itu betul adanya. Tinggal menunggu dibukanya approval visa nih. Ya, para provider visa tinggal menunggu dibukanya oleh Kementerian Agama. Demikian Kang Dea. Baik Pak Mu, terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Aang atas kajian diberikan, kepada teman-teman sekalian, Pak Mu, ada Teh Ana, ada Arya, juga ada Pak Rustam, terima kasih, dan kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan hadir di acara kajian subar ini. Baik, akan saya tutup. Sebelum saya tutup, kita doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.